Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Dhani. Saya dari IKOR B23. Di sini saya akan membahas tentang akuatik untuk mengampu mata kuliah biomekanika olahraga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang olahraga akuatik ya. Pertama kita akan membahas pengertian jenis-jenis olahraga akuatik, teknik dasar dalam renang, serta manfaat olahraga ini bagi kesehatan. Ada yang pertama itu pengertian olahraga akuatik. Menurut Mardiana 2013, olahraga akuatik adalah segala macam olahraga yang berhubungan dengan air yang dilakukan dengan media air, seperti renang, polo air, loncat indah. Yang kedua ada jenis olahraga akuatik. Beberapa contoh olahraga akuatik yang populer antara lain yaitu ada renang, olahraga air yang melibatkan hampir semua otot sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan, menjaga tubuh tetap bugar. Yang kedua ada polo air, yaitu permainan tim di dalam air yang mirip dengan sepak bola, tapi menggunakan tangan untuk mengoper dan mencetak golnya. Selanjutnya ada yang ketiga itu loncat indah, olahraga yang menggabungkan keindahan gerakan akrobatik dengan teknik melompat dari papan loncat ke dalam air. Selanjutnya ada itu olahraga selam ya. Selam itu aktivitas air juga, tapi dia menyelam ke dalam air dengan bantuan peralatan atau tanpa alat, bisa tanpa alat juga. Biasa dilakukan untuk rekreasi atau kompetisi. Selanjutnya teknik dasar dalam renang. Dalam olahraga renang ada beberapa teknik dasar yang perlu dikuasai, yaitu yang pertama ada gaya bebas ya, freestyle. Untuk posisi tubuhnya, tubuh harus sejajar dengan permukaan air untuk mengurangi hambatan. Yang kedua itu ada gerakan tangannya. Gerakan tangan bergerak secara bergantian dengan mendayung dari depan ke belakang. Selanjutnya untuk gerakan kaki. Kaki seperti biasa ya, bergerak naik turun dengan sumber tenaga pada pangkal paha. Untuk pernapasan pasti penting ya, karena di dalam air kita harus bisa menahan napas. Pernapasan mengambil napas saat kepala diputar ke samping. Contoh ini. Itu contohnya ya. Saat ngambil napas, kepala itu wajib ke samping agar air nggak masuk ke dalam hidung. Selanjutnya itu ada gerakan gaya bebas, gaya dada ya. Gaya bebas tadi sudah. Untuk posisi tubuh, dada menghadap ke permukaan air dengan tubuh tetap horizontal. Gerakan tangan, untuk gerakan tangannya, kedua tangan bergerak bersamaan dari depan dada ke samping luar. Gini. Gitu ya. Posisi semula contoh seperti gini. Untuk gerakan kaki seperti menendang ke arah luar, mirip dengan gerakan kata. Kalau pernah nengok kata berenang gitulah dia contoh geraknya. Untuk pernapasan dilakukan melalui mulut berada di atas permukaan setelah air gerakan tangan. Ini. Gitu. Selanjutnya ada gaya punggung. Posisi tubuh berbaring terlentang dengan punggung menghadap ke bawah. Gini. Contoh ya. Nanti misal air dia di bawah gitu, kita seperti sampan. Untuk gerakan tangan bergerak secara bergantian dengan gerakan mendayung. Nah, yang saya bilang tadi seperti sampan, tapi kepala dia menengak ke atas agar badan tersorong maju ke belakang. Untuk gerakan kaki bergerak naik turun seperti untuk mendorong tubuh, begini dia.
gini ya kalau bisa lepas. Nah gini gerakan kakinya, tapi ini pakai tangan, contohnya aja ya. Selanjutnya ada gaya kupu-kupu. Untuk gaya kupu-kupu sendiri hampir sama seperti gaya dada ya, menghadap ke bawah dengan gerakan tubuh bergelombang, tapi untuk tubuhnya dia beda. Dia seperti gini nanti, beda lah. Gini lah posisi tubuh itu menghadap ke bawah dengan gerakan tubuh bergelombang. Susah dicontoh kalau di udara, seharusnya di air ini. Untuk gerakan tangan, kedua tangan bergerak bersamaan dari depan, samping atau luar kembali ke depan. Gini, cup, cup. Nah gitu. Untuk gerakan kaki bergerak naik turun bersamaan, mirip dengan gerakan sirip ikan, lumba-lumba. Ini ya, cap, 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 cap. Seharusnya sih kita contoh di air sih biar lebih nampak, jadi lebih jelas. Tapi berhubung kolam saya tidak ada, kalau mau ke kolam renang saya minim uang. Kalau untuk pernapasan hampir sama seperti gaya-gaya sebelumnya. Pernapasan dilakukan saat kepala diangkat ke permukaan air ya, setelah gerakan tangan seperti gini. Selanjutnya ada manfaat olahraga akuatik bagi kesehatan. Olahraga akuatik memiliki banyak manfaat, diantaranya meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Aktivitas ini melibatkan hampir semua otot tubuh, sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan dan menjaga tubuh tetap selalu bugar. Yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik. Aktivitas akuatik ini dapat mengembangkan kemampuan sikap dasar secara baik. Dasar anak ya. Mengurangi risiko cedera karena air memberikan efek menenangkan dan mengurangi tekanan darah dan mengurangi tekanan sendi. Olahraga ini cocok untuk semua usia dan kondisi fisik. Selanjutnya, meningkatkan kesehatan mental. Olahraga air dapat membantu merelaksasi dan mengurangi stres. Makanya kalau kalian nggak mau stres, berenanglah kalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian pembelajaran kita tentang olahraga akuatik kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi para penonton. Jangan lupa berlatih secara rutin dan tetap menjaga keselamatan saat melakukan aktivitas di dalam air. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya Muhammad Dhani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.